Yo, balik lagi sama gue Richard Luminatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Chainlink, teman-teman ya. Dan kita mau lihat untuk investing.com terlebih dahulu. Di sini ada market yang libur ya. Ini ada Canada Day, khususnya di hari ini, di hari Senin ya. Selamat berhari Senin lah buat teman-teman semua. Semangat terus ya. Dan ya, kalau misalkan kita lihat untuk news event yang cukup penting, di sini ada manufacturing PMI sama ada ISM manufacturing PMI, teman-teman. Ini sekitar jam 9 malam. Jadi mungkin buat teman-teman bisa di-prepare ya, yang suka nanyain apakah ada news event yang cukup penting dan ya bisa berpengaruh ke market ya. Ini dua hal yang bisa diperhatikan lah ya, jam 8.45 sama jam 9 malam, khususnya untuk malam ini. So, tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoinnya, baru nanti ke Chainlink. Dan ya, mungkin besok kita atau saya akan bahas untuk beberapa koin yang ada eventnya, dan akan coba saya sharingkan ke teman-teman sekalian berikut juga dengan outlooknya. Oke. So ya, ini untuk si Bitcoin secara daily. Jadi terakhir kali dia retracement atau koreksi pun yang ngetes bahkan sampai ke box bagian bawah ini, yang sebelumnya menjadi area resisten yang cukup kuat pada pergerakan Bitcoin sebelumnya di sekitar 29.500 29.600-an dolar. Kemudian closingnya ini bikin tail candle panjang ke bawah, tapi yang ke atasnya juga nggak kalah panjang juga ya, lumayan juga lah ya, dimana itu menjadi area resisten yang sudah beberapa kali saya mention juga di kisaran 31.300-an, dan di lebih atasnya itu di sekitar 32.100-an dolar. Jadi untuk sedikit reminder aja, at least kalau misalkan area ini mampu di reclaim ya sama si Bitcoin, ini bisa memberikan chance lebih besar lagi untuk Bitcoin OTW ya, atau visit ke kisaran 35.000 sampai 36.000. Itu menjadi next stepnya. Kemudian tahap selanjutnya itu di sekitar 39 sampai 40.000 dolar ya untuk si Bitcoin. Apakah kecapai di bulan ini? Coba menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya, di sini memang kenaikannya pun jauh lebih korektif. Kenapa? Kalau misalkan kita bandingkan aja dengan red candle yang ada pada tanggal 28 Juni ya, kemudian kita compare waktu dia naik dengan bullish candle di 1, 2, 3, 4. Nah, baru kelima sekarang ini, baru kita lihat baru ada 5 bullish candle dibandingkan dengan satu red candle ya. Ini masih ada bisa berpotensi at least untuk si Bitcoin ngetes aja ke bagian sini. Kalau dia belum mampu reclaim atau closing di atas area ini ya, bisa berpotensi drop lagi, koreksi lagi ya, seperti sebelumnya ya, cuman bikin tail candle aja, kemudian drop lagi, bikin tail candle aja, drop lagi. Kalau itu udah beberapa kali terjadi untuk si Bitcoin ya, maka bukanlah hal yang gak mungkin kalau misalkan dia visit ke area bawahnya seperti area 29.500 atau lebih bawahnya di sekitar 28.500 dolar. Jadi ini menjadi dua area kuncinya untuk si Bitcoin ya, apakah dia mampu reclaim ya atas dua area ini. Kalau dia belum mampu reclaim dan closing di atas area ini ya, masih potensi aja untuk si Bitcoin lanjut turun, bahkan ngetes ke beberapa area support atau tahanan dia yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, seperti di box hijau, putih ini, dan lebih bawahnya lagi ya. Jadi yang nanyain area krusial pentingnya si Bitcoin udah saya sampaikan untuk target-targetnya, kemudian juga area koreksi secara daily time frame atau tahanannya lah ya, yang bisa dipantau sama teman-teman sekalian. Meanwhile, untuk kita lihat progres MA21 dan 34 ini baru akan menyusul ke area ini tuh ya. Jadi ya masih bisa possible aja untuk yang nanya apakah masih bisa kecapai untuk di testing atau ya koreksi menghampiri lah area ini, masih bisa aja. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka di sini mungkin aja dia mendapatkan another rejection, bahkan ngetes sampai 29.500-an dolar ya untuk si Bitcoinnya. Jadi so far itu yang paling ini yang bisa saya update untuk si Bitcoinnya. Setelah memang dia mengalami kenaikan yang signifikan ya, impulsif banget, dan ya dia cuma membuat range sideways aja di sekitaran area sini. Dia cuma membuat range sideways, dan ya tinggal kita lihat apakah memang dia masih bermain di sini sideways-nya, dia hampiri sama MA21 dan 34 baru dia bereaksi untuk lanjut naik lagi, atau ya untuk beberapa skenario yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Next, untuk si Bitcoin secara hourly time frame, seperti time frame 1 jam. Nah, ini kita mau lihat lebih detail lagi untuk area-areanya. Ini untuk area bawahnya ya, untuk support and resistance-nya ini sudah saya tandain aja untuk teman-teman sekalian. Meanwhile, untuk bagian atasnya ini akan coba saya klasifikasikan lebih detail lagi biar lebih enak buat teman-teman juga ya. Di sekitaran sini sebentar. Oke, di sini
Dan di sini jadi memang dua area box merah itu adalah area resisten ya, terdekat untuk si Bitcoin, dimana itu terakhir kali juga mendapatkan rejection keras dari sini. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua ya. Ini di level 30.900-an dan lebih atas itu di 31.300-an dolar ya. Jadi balik lagi, sekali lagi harus diperhatikan apakah memang dari sini progresnya adalah dia nggak mampu reclaim, malah di sini cuma visit kemudian mendapatkan another rejection, atau untuk scanner lain dia mampu reclaim, retest ya, untuk dia lanjut naik lagi, bahkan ngetes ke next target atau swing high terakhir pada pergerakan 23 Juni 2023 ya. Jadi ini menjadi area kunci atau area pantauan lah untuk saat ini si Bitcoin. At least untuk posisi saat ini si Bitcoin ketika terakhir kali ini drop signifikan, kemudian dia berangsur naik, di sini kita bisa lihat progresnya pun jauh lebih terbatas. Jadi ya bisa di prepare sekali lagi kalau misalkan akhirnya Bitcoin mendapatkan another rejection. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bisa lihat aja pada pergerakan terakhir di sini ya, drop signifikan kemudian naiknya itu jauh lebih terbatas ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, kemudian dia ya mungkin aja membuat sebuah range seperti channel ataupun sebuah rising wedge ya, kemudian dia mendapatkan another rejection lagi ya. Ini bisa di prepare kalau misalkan ya bisa aja Bitcoin akhirnya englosor memasuki fase koreksinya dulu sebelum mungkin dia lanjut tancap gas lagi ya menuju 32.000 dolar atau bahkan di 36.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi ini adalah perspektif untuk secara hourly time frame-nya. Jadi sekali lagi bisa di prepare karena terakhir kali ini waktu SEC itu reject kembali ya untuk Bitcoin ETF-nya, drop signifikan, kemudian di sini slowly recovery lah ya, dan menghampiri untuk area tekanan seller terakhir kali. Jadi itu untuk si Bitcoin secara hourly. Next kita akan bahas untuk Chainlink ya. Chainlink secara daily-nya ini adalah pembahasan terakhir untuk Chainlink. Memang terakhir kali ini kita bahas juga dia sempat terbentuk sebuah range channel, akhirnya dia terbreakdown and retest bagian bawah sini. Nah, di sini sebelumnya menjadi resisten dan support juga pada pergerakan di tahun 2020-nya. Dia bikin tail candle sampai 4,8 dolar. Kemudian dia kalau misalkan kita lihat juga di time frame 4 jamnya, dia bergerak naik terus turun. Turunnya juga nggak terlalu agresif ya, lumayan korektif, bergerak di dalam sebuah range channel. Dan ya kita tinggal lihat bersama-sama apakah memang dari sini dia koreksi sampai retest bagian bawah atau dia mampu breakout terlebih dahulu. Nah, malah yang kita dapati adalah dia koreksi sampai bagian bawah ini, baru akhirnya dia naik. Dan ya di sini kita bisa lihat progres kenaikannya pun cukup oke ya untuk si Chainlink ini sendiri. Posisi saat ini dia bahkan mampu nih ya, posisi sekarang ini secara time frame 4 jamnya ini dia ini mampu break dari area swing high terakhir pada 4 Juni 2023, di mana itu terakhir tekanan seller ini datang signifikan dari level ini. Nih saya highlight lagi dengan box warna merah. Nah, untuk PR-nya si Chainlink saat ini adalah area berapa, bro? Area ini di sekitar 6,8 dolar plus juga di situ adanya trendline support ya, sebelumnya menjadi resisten. Kenapa support nih? Saya coba reminder aja. Sebelumnya di sini berfungsi menjadi support tahanan yang cukup strong dan akhirnya dia struggling bertahan dan akhirnya drop engrosor ketika memang ini udah terbreakdown dan di flip menjadi resisten. Ya, memang di kisaran 6,8 dolar ini menjadi area kuncinya untuk si Chainlink. Jikalau memang dia mampu ataupun teman-teman mau lihat lah Chainlink lebih outperform lagi, at least back on the track lagi di dalam sebuah channelnya pada pergerakan sebelumnya. Di sini dia harus mampu reclaim dulu untuk mengejar area beberapa target selanjutnya seperti di 7,2 dolar dan di sekitar 7,5 dolar untuk si Chainlink. Meanwhile kalau misalkan kita lihat di time frame 1 jamnya untuk area istilahnya targetnya, target koreksinya, di sini juga bisa kita hubungkan sebuah trendline resisten. Ya, ini mungkin coba saya geser dulu aja biar tidak terlalu ramai ya. Oke. Nah, ya seperti ini. Kemudian untuk bagian support atau bawahnya di sini kita juga bisa hubungkan dan ya dia malah terbentuk sebuah rising wedge pattern, teman-teman. Ya, ini bagian bawahnya kena touch 1 2 3 4 kali. Kemudian untuk bagian atas ini 1 2 3 kali kena touch ya. Jadi bisa di prepare kalau akhirnya dia terbreakdown, maka beberapa area targetnya di sekitar berapa, bro? Di sini dulu aja. Ya, ini saya tandain 1, kemudian di sini menjadi support resisten sebelumnya. Dan ya ini untuk perspektif di time frame kecil. Kalau misalkan dia terbreakdown seperti apa, sebentar nih, kita coba umumkan pakai ini. Misalkan dia terbreakdown gitu ya, dia terbreakdown untuk ngetes area ini di sekitar 6,35 dolar. Lebih bawahnya lagi di sini itu di sekitar 6,14 6,15 dolar untuk si
Chainlink kalau misalkan akhirnya dia terbreakdown. Bisa pantau beberapa area bawah untuk si Chainlink ya. Jadi yang nanyain kalau misalkan Chainlink terbreakdown kisaran area berapa, tapi kalau misalkan udah mampu lanjut breakout ya bakalan ngetes area sekitar 6,8 dolar dulu ya dari si rising wedge pattern. Kalau kita lihat secara time frame kecil atau time frame 1 jamnya ya, seperti ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk update si Chainlink dan di Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.